Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya ingin menampilkan sebuah partai pengorbanan yang fantastik yang dimainkan oleh Alexander Morozevich, pecatur Rusia kala bertemu jagoan India Viswanathan Anand di ajang PCA Intel di Moskow tahun 95. Kala itu Alexander Morozevich yang waktu itu masih berusia 17 tahun dan telah menimbulkan kehebohan di dunia catur. Tidak hanya karena hasilnya, tapi juga karena gaya permainannya yang unik. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Morozevich memulai dengan pion E4. Anand membalas pion E5, pion F4. Waktu itu penonton heboh. Morozevich telah mengejutkan dengan mengarahkan ke opening King's Gambit, sebuah pembukaan yang di era catur modern ini jarang dimainkan karena terkenal dengan partainya yang sangat tajam dan komplikasi. Pembukaan ini sangat populer di abad 19, tapi kini Morozevich menghidupkan kembali. Di sini Anand menerima pertukaran dan Morozevich gajah C4 memantau titik lemah F7. Dilanjut kuda F6 menyerang pion, tapi datang kuda membela. Di sini Visi memainkan pion C6 mempersiapkan dorongan pion D5 yang merebut pusat. Setelah gajah putih mundur, Anand mendorong pion D5. Maka terjadilah pertukaran pion di petak D5. Morozevich mendorong pion D4. Morozevich belum merebut satu pion yang tertinggal dan sekarang membuka gajahnya untuk mengancam merebut kembali pionnya. Sekarang bila Anand berusaha membela dengan pion G5, ini akan beresiko karena putih akan membalas dengan langkah kuat H4 yang menghancurkan rantai pion hitam. Gajah langsung meluncur ke B4, memaku kuda. Morozevich melanjutkan pengembangan kuda ke F3 dan kedua pemain melakukan rokade. Anand gajah makan kuda dan pion mengambil. Kemudian menteri hitam datang mengancam pion C3. Menteri ke E1 membela pion. Setelah hitam melakukan pengembangan kuda ke C6, menteri ini bergerak dan pergi ke petak H4. Kuda E7 membuka menteri yang kembali mengancam pion. Di sini Morozevich memilih gajah makan pion dan menteri Anand memakan pion yang tidak terkawal ini. Gajah mundur kembali mengancam menteri dan menteri kembali mundur ke tempat semula. Dan sekarang langkah kuat kuda E5 membuka line benteng ke kuda hitam yang akan sangat berbahaya jika putih mengorbankan benteng ke kuda hitam ini. Sehingga di sini kuda bermain ke F5 menyerang menteri sekaligus memblokir file F. Sekarang jika menteri ke F2, maka datang kuda ke E4 dan hitam akan mengambil alih posisi yang sangat bagus. Sehingga di sini menteri ke F4 dan di sini Anand gajah E6, langkah alami gajah yang mengawal pion dan mengkoneksikan kedua bentengnya. Morozevich di sini gajah B4 menyerang benteng ke C8. Oke, putih sekarang telah mengorbankan pionnya. Dan sekarang pertanyaannya, apakah dia memiliki kompensasi yang cukup untuk itu? Gajah di B4 terlihat sangat bagus, tetapi gajah di B3 terlihat kurang bagus karena terblokir oleh pion hitam. Kuda di E5 berada di petak yang indah dan benteng di F1 memiliki file yang terbuka yang bagus. Tetapi untuk saat ini pertahanan hitam terlihat cukup kuat, khususnya gajah di E6 yang menyatukan semuanya, memegang pion D5 sekaligus menjaga pion F7. Jadi apa yang harus dilakukan putih di sini? Dan Morozevich sekarang memainkan langkah taktis dan tajam, tusukan pion G4, langkah yang mengejutkan, langkah yang mengubah tensi permainan, memulai serangan dengan membuka sayap rajanya yang menyerang kuda. Tapi Morozevich harus membayar mahal dengan rajanya yang terbuka dan terekspos. Hitam kuda mundur dan benteng ke E1 memperkuat line pusat. Kuda E4 dan pion C4. Ini adalah langkah yang benar-benar brilian. Serangan pion C4 ini akan membuka posisi dan menambahkan amunisi untuk putih. Langkah pion C4 ini jelas mengguncang pondasi hitam di pusat, khususnya dalam menjaga kudanya. Langkah C4 ini juga mengosongkan petak C2 untuk membawa gajahnya masuk ke dalam serangan dari yang semula terblokir. Setelah pion mengambil, gajah turun ke C2 menambah daya serang ke kuda hitam. Bila kuda bergerak, maka serangan langsung tertuju ke pion H7.
Di sini Anan unggul pion, tapi benar-benar di bawah tekanan yang luar biasa. Di sini Anan menjatuhkan pilihan dengan kuda kembali ke F6. Sekarang kuda ini berbalik mengancam ke D5 yang menggarpu. Morozevich membiarkan itu semua dan lebih memilih langkah yang fantastik, pion G5. Sekarang apabila kuda ke D5, maka menteri ke H4. Apabila hitam memblokirnya dengan G6, maka setelah gajah makan kuda, menteri makan, datang kuda makan pion F7. Setelah gajah mengambil, ada pengorbanan cantik, benteng mengambil, yang apabila raja mengambil, maka pion H7 terlepas dari pengawalan dan dipukul menteri. Setelah raja mundur, datang langkah menghancurkan gajah makan pion, menghasilkan serangan dahsyat untuk putih. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya, Anan memainkan kuda H5 menyerang menteri. Setelah menteri ke F3 yang balik menyerang kuda, datang pion G6 yang membackup, dan ini tentu melemahkan petak-petak gelap di depan rajanya. Tapi di sini datang langkah tak terduga, pengorbanan kuda makan pion. Ini sungguh di luar dugaan hitam, karena pion G6 sendiri masih dikawal 2 pion. Tapi Morozevich masih sempat melakukan pengorbanan di sini. Di sini memaksa Anan mengambil balik dengan pion H. Tapi ternyata hantaman tidak berhenti di sini. Datang hantaman kedua, gajah makan pion. Idenya adalah menjaga agar serangan tetap hidup, memperlemah pengawalan gajah hitam. Benar-benar permainan brilian dari Morozevich. Di sini Anan menerima pengorbanan gajah ini, membuat gajah hitam ini terlepas dari pengawalan, sehingga benteng makan gajah. Sekarang datang ancaman ke pion G6, sehingga datang menteri melindungi. Morozevich menteri D5. Morozevich memindahkan menteri ke pusat papan, menyiapkan serangan sinar X. Sekarang benteng menyerang menteri. Anan kuda F5, tapi ini datang hantaman ketiga, yaitu benteng makan kuda, di mana membuat Anan kali ini menyerah. Apa yang membuat Anan di sini menyerah? Apabila menteri makan pion, maka benteng ke E8 skak, raja H7, dan menteri skak mat. Atau apabila pion mengambil, maka pion ke G6 mengancam menteri. Apabila menteri ke G7, maka benteng skak mat. Atau apabila menteri makan benteng, maka menteri makan, raja G7, menteri skak, raja bergeser, H4, pion menjaga petak G5, dan ancaman mat di H7. Apabila benteng H8, maka menteri makan pion. C3, maka gajah ke E7. Apabila benteng A ke E8, maka akan dibalas putih dengan gajah G5, skak, raja G7, dan menteri skak mat. Ya, ini adalah sebuah kemenangan yang fantastik dari Alexander Morozevich, yang kala itu masih berusia 17 tahun, dengan menghidupkan kembali pembukaan King's Gambit yang populer di abad 19. Tapi di era modern ini berhasil membawakan King's Gambit dengan menarik dan menghibur dengan serangkaian pengorbanan. Jawaban asal otak video yang kemarin, jawabannya menteri ke-8. Langkah cantik menteri ini mengancam skak mat dengan makan benteng, dan hitam tidak ada perwira yang dapat membackup bentengnya, sehingga setelah benteng makan menteri, maka benteng skak, gajah menutup, dan benteng skak mat. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Oke, selamat menganalisa.